dunia ini. Dunia ini adalah saudara dan saya. Sudah tercemar dengan dosa, layak dihukum, layak dibinasakan, layak dihancurkan, layak untuk dimusnahkan. Tetapi dunia yang gelap, dunia yang tidak ada pengharapan, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Ada pribadi yang memberi kasih terbesar, lebih besar dari siapapun yang ada di dunia. Orang tua kita terbatas mengasihi kita, suami istri terbatas mengasihi kita, apalagi anak terbatas mengasihi kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapa dia? Dialah Yesus. Dialah Bapa di sorga, memberikan anaknya yang tunggal, memberikan yang paling dikasihinya, yang paling disayanginya. Yang paling berharga buat Bapak Ibu siapa? Pasti anak. Kalau ada orang tua yang merasa lebih berharga rumahnya, hartanya daripada anaknya, nah itu orang tua kualat ya, atau orang tua gablak ya, bahasa Jakarta. Tapi yang paling kita sayangi dalam hidup kita adalah anak kita. Lebih berharga, bahkan lebih berharga daripada nyawa kita, lebih berharga dari apapun yang kita miliki. Itulah yang diberikan Bapa kepada kita. Itulah kado Natal yang terbaik. Kalau kemarin Bapak Ibu nggak dapat door prize, jangan berputus asa, jangan kecewa. Aduh Pak, Natal tahun ini nggak asik. Kenapa? Masa sekian banyak door prize aku nggak dapat satupun? Itu Kak Dea itu kayaknya salah muter deh itu. Nggak usah kecewa. Amin. Karena ada kado terbesar, kado terbaik yang Tuhan punya buat kita, yaitu anaknya Yesus Kristus. Kalau saudara hari ini belum menerima kado itu, hari ini pastikan kita sudah menerima kado itu. Karena di dalam Yesus Kristus kita menemukan karunia Allah. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 17, 1, 2, 3 ya, kita baca sama-sama. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka kita lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dialah pribadi, dialah kasih terbesar. Kalau kita menerima kasih terbesar, maka tangki kasih kita full. Waktu kita punya kasih yang dari Tuhan, kasih yang dari surga, kasih yang sejati, di dalamnya kita punya kekuatan untuk bangkit dari kelemahan kita. Di dalamnya kita punya kekuatan untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Di dalamnya kita punya kekuatan untuk bangkit mengalahkan karakter-karakter yang selama ini tidak baik dalam diri kita. Inilah kasih yang kita peringati pada hari ini. Inilah kasih yang seharusnya kita terima dalam setiap peringatan-peringatan hari Natal. Kasih akan mengalahkan ketakutan. Kasih akan membuat kita menang atas kekecewaan. Karena sampai hari ini pasti kita memiliki tantangan yang sama. Bagaimana hari esok? Bagaimana jodoh anak-anakku? Bagaimana nanti masa depan keluarga kami? Bagaimana nanti kalau suami saya lebih duluan dari saya? Bagaimana nanti istri saya duluan dari saya? Bagaimana kalau tahun depan ada resesi? Kemarin sudah terjadi corona, ini mau apa lagi kira-kira yang terjadi? Kita pasti diperhadapkan dengan tantangan-tantangan sedemikian. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, kasih yang terbesar sudah dinyatakan buat kita. Kalau jiwa kita saja pun sudah diselamatkan, kalau maut, sengat maut sudah dipatahkan, apa yang kita perlu takutkan dalam kehidupan kita? Karena itu hari ini kita bersama-sama melihat apa sih bukti kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
Kasih Allah, bukti kasih Allah adalah Ia memberikan segalanya bagi kita. Tadi saya sudah sampaikan, anak itu yang paling berharga buat seorang tua. Itulah yang diberikan Bapa buat kita. Yang terbaik dari sorga diberikan buat kita. Apalagi yang tidak lebih baik dari anaknya. Apalagi soal pemeliharaan hidup kita sehari-hari. Apalagi soal masa depan kita. Apalagi soal tantangan-tantangan yang akan kita terima lewat dunia ini. Kalau yang terbaik dari sorga Tuhan berikan buat kita, maka yang tidak lebih baik dari anaknya pun akan diberikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Jika oleh kasih-Nya yang besar sudah memberikan segalanya, bagaimana seharusnya kita hidup? Kalau Tuhan sudah memandang kita ini harta yang terbesar, harta yang terbaiknya, ya kalau Tuhan itu memandang kita segalanya, maka sebaiknya gimana kita harus hidup? Apakah kita mempunyai hidup yang biasa-biasa saja, yang sama seperti orang dunia? Apakah kita akan berleha-leha? Apakah kita juga akan tetap hitung-hitungan sama Tuhan? Apakah kita akan tetap bertransaksional dengan Tuhan lewat pelayanan kita, lewat amal kita, lewat perbuatan baik kita? Kalau Tuhan sudah menjadikan kita harta berharganya, mengapa kita tidak menjadikan Tuhan sebagai harta terbaik kita? Mengapa kita tidak menjadikan Tuhanlah sebagai sumber kepuasan kita? Kenapa kita masih mencari kepuasan di tengah-tengah pengakuan manusia? Mengapa kita masih mencari kepuasan lewat barang-barang mewah? Lalu kalau kita pakai, ibu tasnya bagus ya. Ibu keren banget. Bajunya hebat banget, pelayanannya. Saudara, puji Tuhan kalau banyak orang memuji pelayanan kita. Tetapi ingat, sumber kepuasan kita bukan dari pengakuan manusia. Amin. Sumber kepuasan kita hanya pada Yesus. Memiliki Yesus, mengalami Yesus, berpegang pada Yesus. Itulah sumber kepuasan kita. Karena kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita adalah harta berharganya Tuhan, maka pasti saudara dan saya akan menaruh harap kepadanya. Pasti kita akan menjadikan Yesus sebagai sumber kepuasan kita. Yesus, Engkaulah harta terbaikku, Engkaulah segalanya bagiku. Tapi bagaimana mungkin, sudahkah kita menjadikan Yesus segalanya? Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, kalau nanti aku pelayanan gimana ya? Nanti kesehatanku gimana kalau aku ikut pelayanan seperti ini, kesehatanku gimana? Nanti kalau aku memberi, ya Tuhan, orang ini perlu, ya Tuhan, aku mau memberi untuk orang ini, tapi kalau aku memberi nanti gimana? Cukup nggak ya? Kita masih dihantui, kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyanyikan Kaulah segalanya, atau masih di bibir saja? Tuhan menjadikan kita segalanya, maka seharusnya Tuhanlah segalanya buat kita. Setiap waktu kita, setiap usaha kita, setiap apa yang kita miliki, semuanya bagi Tuhan. Karena Dialah sumber kepuasan kita. Amin. Tidak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau orang-orang Majus khawatir akan nyawanya, maka dia nggak akan pernah menemukan bayi Yesus. Kalau Maria khawatir nanti dia dirajam sama batu karena dia hamil di luar nikah, maka hari ini tidak seorang pun yang akan menyebut nama Maria sebagai ibu Yesus. Tetapi puji Tuhan, saudara, Maria menang atas ketakutannya. Orang-orang Majus menang atas kekhawatirannya. Mereka menjadi orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Kalau kita menjadikan Yesus segalanya, berarti kita siap mempertaruhkan nyawa kita. Jangankan harta kita,
Jangankan nama baik kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai. Saya nggak berkata besok-besok Bapak Ibu bawa sertifikat rumah, BPKB mobil, datang bawa ke sini. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi gunakan, kalau kita izinkan Tuhan punya rumah, gunakan rumah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau kita punya mobil, kalau kita punya talenta, punya kepintaran, anak-anak muda punya karunia-karunia, talenta-talenta, bukan untuk kesombongan, bukan untuk aktualisasi diri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Apa bukti kasih Tuhan yang selanjutnya? Dia setia, dia tetap bekerja walau tidak terlihat. Allah kita adalah setia dengan janjinya. Simeon dijanjikan, kamu akan melihat bayi Yesus, maka kamu setelah itu bisa mati. Simeon melihat penggenapan janji Tuhan. 400 tahun Tuhan tidak bicara, Tuhan tidak menyatakan mujizatnya, Tuhan tidak bernubuat. Tetapi bukan berarti Tuhan itu gak bekerja. Dia bekerja walau tidak terlihat oleh mata kita. Dia setia menempati janjinya. Tuhan menempati janjinya kepada Simeon. Itu bukan karena Simeon baik, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa dia setia dalam menepati janjinya. Tuhan yang kita sembah adalah setia. Enggak pun kita setia, Tuhan setia. Karena Tuhan itu setia, mengapa kita tidak setia? Maka pertanyaannya Bapak Ibu, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Jika oleh kasih-Nya yang besar Allah sudah setia akan janjinya, bagaimana seharusnya kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah untuk hari Minggu saja susah untuk datang sama Tuhan? Apakah meluangkan waktu 1, 2, 5 menit 1 hari untuk berdoa khusus sama Tuhan sulit buat kita? Allah kita sudah menunjukkan dia setia. Abraham bisa setia sampai akhir sebenarnya bukan karena kesetiaannya, tapi Allah yang setia buat Abraham. Abraham sebenarnya nggak setia, suka mencela-mencela, tetapi karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia, itulah yang menibakan dia dalam penggenapan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Mari, sudahkah kita mengalami kasih setia Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh sudah mengalami kasih setia Tuhan, maka kasih setia Allah itu akan memancar lewat kehidupan kita. Masalahnya, kenapa banyak orang gak setia? Karena prinsipnya kita gak pernah bisa memberikan dari apa yang kita tidak miliki. Apa yang kita gak pernah terima, kita gak pernah bisa berikan lewat hidup kita. Kalau kita diminta untuk setia, kita gak pernah ngalamin kesetiaan Tuhan, gak mungkin kita bisa setia. Bisa jadi orang Kristen pak kapal selam, ya kan? Bisa menjadi orang Kristen yang kayak genjer tahu ya Bapak Ibu, genjer, ibu-ibu pasti suka masak genjer. Waktu dipetik itu seger banget, disiram air panas sudah melempem. Semangat melayani, ada gesekan, melonyot gitu ya. Nggak bisa setia. Tapi kalau kita mengenal yang Allah yang kita sembah itu adalah yang setia, adapun tantangan, adapun persoalan, Tuhan, aku melayani Engkau bukan karena manusia. Aku melayani Engkau bukan karena enak dan tidak ada masalah. Aku melayani Engkau karena Engkaulah Allah yang setia di dalam kehidupanku. Amin. Yang ketiga, gak bisa ya. Ia mau, apa bukti Allah setia buat kehidupan kita? Ia mau menghampiri dan menyertai, bahkan menjadi seperti kita. Tuhan yang kita sembah disebut Allah Immanuel. Ia adalah Allah yang mau menghampiri kita, mau menyertai kita. Bahkan Bapak Ibu, dia mau menjadi seperti kita. Itu bukti kasih Tuhan loh.
Kalau ada hari ini banyak keluarga kita yang pulang kampung, mereka berkunjung dengan orang tua, dengan sanak saudara, itu bukti cinta. Itu alkitabiah. Dan kalau hari ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk saling berkunjung di bulan Natal ini, itu bentuk kasih. Dan yang menjadi teladan kita adalah Yesus. Yesus yang mau belusukan di tengah-tengah manusia. Bahkan tidak hanya berkunjung, menjadi seperti kita. Artinya apa? Menjadi seperti kita. Dia turut merasakan kesakitan kita. Dia turut merasakan kesusahan kita. Dia turut merasakan kekhawatiran kita. Sehingga kalau waktu Bapak Ibu mengalami pergumulan yang berat dalam hidup Bapak Ibu, saudara tidak khawatir, tidak ragu untuk datang kepada Yesus. Kenapa? Yesus terlebih dahulu sudah mengalaminya. Yesus terlebih dahulu sudah melewatinya. Dan dia berhasil melewati segala tantangan, rintangan, seberat apapun dia lewatin. Maka hati kita bisa menaruh percaya. Maka hati kita tidak menang atas keraguan untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus sudah mengalami apa yang pernah kita alami. Dia datang kepada kita. Kita ini bukan orang-orang yang layak sebenarnya, tapi kita ini adalah orang-orang apa Bapak Ibu? Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Kita ini adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan. Bapak Ibu yang menyadari dirinya adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan, katakan amin. Oh, berarti orang-orang yang masuk hitungan semua di sini. Cuman saya yang tidak masuk hitungan. Semua masuk hitungan, amin. Amin, ini benar banget. Saudara, saya kasih tahu, sebenarnya jika kita berpikir kita masih jauh, maka kita sebenarnya dekat. Namun jika kita berpikir kita dekat, kita sebenarnya masih sangat jauh. Jika kita berpikir kita tidak layak, maka kita sebenarnya layak. Itulah di dalam Injil. Namun jika kita berpikir kita layak, sebenarnya sangat tidak layak kitanya. Karena sering sekali orang mengotak-ngatik, saya ini orang yang layak. Karena apa? Saya ini gak berbohong, saya ini gak pencuri, saya ini gak pembunuh, saya ini gak perzina. Itu standar kita, itu kebenaran manusia. Saya pelayanan kok Pak, saya ngasih perpuluhan kok Pak, saya ibadah loh setiap hari Minggu loh Pak. Saudara, apakah itu yang membuat kita sulit berkata saya ini sebenarnya bukan orang yang masuk hitungan? Kita tidak masuk hitungan karena apa? Karena kita sudah tercemar karena dosa. Allah itu adil, Allah itu kudus, maka tidak ada dosa yang boleh ada di hadapannya. Maka setiap orang yang berdosa harus dihukum. Maka setiap orang yang berdosa harus dibinasakan. Maka setiap orang yang berdosa harus menerima ganjarannya. Tapi kan kalau Allah itu Allah yang kudus, Allah yang sungguh, setiap orang yang berdosa dia memang dia Allah yang adil. Tapi di mana kasih Tuhan? Maka apa yang dia memberikan? Waktu dia memberikan anaknya, bukan untuk disembah, bukan untuk disanjung-sanjung, tapi yang memberikan anaknya untuk mati, saudara. Waktu anaknya mati di atas kayu salib, di kayu salib ini, disitulah hikmat Allah dinyatakan buat manusia. Kalau Allah menghukum manusia, di mana keadilan Allah? Kalau Allah tidak menghukum manusia karena kasihnya, di mana keadilan Allah? Tetapi hikmat Allah berbicara di kayu salib. Ia memberikan anaknya. Disinilah kasih dan keadilan Allah dipertemukan. Sehingga setiap kita yang hidup di dalam dosa,
Setiap kita yang menyadari kita ini tidak mampu keluar dari dosa dengan kesalehan, kebenaran dari diri kita, kita boleh menerima kebenaran dari Kristus. Hukuman kita ditanggungkan di dalam Yesus Kristus, dan kebenaran Yesus Kristus diberikan kepada kita. Maka disebut kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi Allah yang maha kuasa, maha rahmat, maha kudus mau menghampiri kita, mau datang kepada kita, karena Dia mengasihi kita. Kalau Tuhan sebegitu besar mengasihi kita, bagaimana seharusnya kita hidup? Ada satu pribadi, yaitu Raja Herodes. Seharusnya dialah seorang yang paling diterima, paling signifikan, paling aman. Tapi apa yang terjadi? Herodes justru berusaha membunuh bayi Yesus. Kenapa? Karena Herodes merasa tersaingi. Waktu Yesus lahir ke dunia, ada banyak orang yang merasa tersaingi. Karena apa? Selama ini dia menjadi raja dalam hidupnya. Selama ini dalam ketidaksadarannya dia menjadi Tuhan atas hidupnya. Maka dikatakan kemarin yang kita belajar, bahwa Simeon bilang bahwa kelahiran Yesus itu adalah sebuah perbantahan. Buat orang yang merasa benar, merasa layak, Yesus itu menjadi sebuah perbantahan. Sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Reaksi daripada Herodes bukanlah sukacita dan damai, namun marah karena merasa keamanannya terancam, merasa tidak signifikan, serta merasa tertolak. Itulah sebabnya semua bayi di Yudea dibunuh. Hari ini saudara, ingat kabar baik ini, bahwa Tuhan yang kita sembah, Ia mau menghampiri, menyertai, bahkan menjadi seperti kita. Yuk kita baca pertanyaan ini. 1, 2, 3 ya. Jika oleh kasih-Nya yang besar, Allah Maha Segalanya sudah mau menghampiri, mau menyertai, bahkan menjadi seperti kita, maka bagaimana kita seharusnya menjalani hidup kita? Kalau di Natal ini Tuhan memberitakan kabar baik itu lewat para gembala yang miskin hina, lewat bayi Yesus dilahirkan lewat perempuan yang sederhana. Yesus Kristus diperkenalkan lewat keluarga yang dipandang terkutuk selama ini. Siapa itu? Keluarga Zakaria. Kalau Natal ini begitu sederhana, bagaimana kita memaknai Natal? Kalau Tuhan mencari orang-orang yang sederhana, yang miskin hina, bagaimana kita merayakan Natal? Apakah kita juga mencari orang-orang yang menyadari hidupnya miskin hina, karena merekalah yang siap menerima anugerah dari Tuhan? Atau kita justru sebaliknya, keliling mall-mall, mencari diskon-diskon, sepatu diskon, baju diskon. Sosnya yang kita cari adalah orang-orang yang hatinya siap untuk menerima Injil. Kasih Kristus begitu besar buat kita. Buktinya apa? Ia mau menanggung kutuk, dosa, dan penghukuman kita di atas kayu salib. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus yang kita sembah begitu mengasihi kita, sehingga Ia menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Dengan kata lain, Tuhan menganugerahkan kepada kita pengampunan. Semalam kita juga sudah belajar bagaimana kita jangan takut, sebab kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa-dosa kita, jauh lebih besar dari pelanggaran kita. Kasih-Nya
lebih besar dari dosa-dosa kita. Makanya dia mati di atas kayu salib. Kalau kasih Tuhan itu sudah mengampuni kita, yuk kita baca sama-sama. Jika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap mereka yang bersalah kepada kita? Saya yakin sepanjang tahun ini ada orang-orang yang menyakiti, menyinggung hati Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau Yesus sudah mengampuni dosa kita yang besar itu, kalau Yesus sudah melupakan kesalahan kita, bahkan menanggung kesalahan kita, bagaimana kita mesti bersikap kepada mereka yang bersalah kepada kita? Adakah orang-orang yang masih kita belum ampuni dalam hidup kita? Apakah masih ada orang-orang yang kita tidak bisa melupakan kesalahan mereka? Selalu diingat, selalu diungkit-ungkit, selalu dibesar-besarkan. Kalau hari ini saudara masih menyimpan kesalahan mereka, ingat, kasih Kristus sudah mengampuni kita, sudah menerima kita, melupakan kesalahan-kesalahan kita. Dia tidak pernah ingat-ingat lain. Dia membuang jauh ke dalam tubir laut. Maka hari ini terimalah kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Emang kalau Bapak Ibu nggak mengampuni membuat Bapak Ibu lebih sehat? Emang Bapak Ibu kalau nggak mengampuni membuat dompet Bapak Ibu lebih tebal? Kan enggak kan? Justru waktu melepaskan pengampunan sama seperti kita melepas tuh, ada kelegaan. Justru kita di sana menikmati berkat-berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Mari kita tunduk kepala. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima kasih yang terbesar di dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu akan mengalahkan segala ketakutan kita? Apakah semangat hidup kita, motivasi hidup kita selama ini sudah bersumber kepada kasih Kristus? Atau masih bersumber kepada kepentingan kita? Atau masih bersumber kepada keinginan kita, ambisi kita? Sudahkah kita menjadikan Dia segalanya? Sudahkah nyanyian yang kita selama ini naikkan, Kaulah segalanya, sungguh-sungguh terwujud dalam hidup kita sehari-hari? Atau masih keinginan kita segalanya? Sudahkah kita mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Dia tetap bekerja walau tidak terlihat oleh mata kita. Apakah kita bisa bertahan untuk menanti-nantikan Tuhan meskipun situasi, kondisi tidak seperti yang kita harapkan? Kalau Dia begitu menyatakan kasih setianya buat kita, mengapa kita beralih kepada yang lain? Kalau Dia mau menghampiri kita, mau seperti kita, karena kasih-Nya yang begitu besar, maka seharusnya kasih yang besar itu mau membuat kita merendahkan diri, untuk mau peduli, mau mendekat kepada orang-orang yang mungkin tidak selevel dengan kita. Mungkin kalau kita dekat dengan Dia, bukan keuntungan yang kita peroleh, tapi kerugian secara materi. Tapi kalau Kristus sudah melakukan hal yang demikian buat kita, kasih itu akan memotivasi kita setiap hari peduli kepada mereka yang sedang membutuhkan kasih Tuhan.
Karena kita juga dulu seperti mereka. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari kasih-Nya yang mau peduli kepada kita yang inkompeten, maka kita tidak akan hanya bergaul dengan mereka yang selevel dengan kita, karena kita akan mendapat untung kepada mereka. Kalau Kristus sudah melepaskan pengampunan buat kita karena kasih-Nya yang besar, sudahkah hati kita mudah melepas pengampunan? Atau masih ada orang-orang yang masih kita benci, masih kita simpan kesalahan mereka? Hari ini kalau saudara belum selesai, datang kepada Tuhan. Bapa, aku mau dengan kasih-Mu mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Aku mau dengan kasih-Mu melepaskan pengampunan hari ini kepada mereka. Aku mau mulai hari ini tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi tersimpan kesalahan-kesalahan orang-orang di dalam hatiku. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bersama-sama layakku, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Sekali lagi kita omkan dari awal. Ku tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Serukan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan untuk saudara mengambil keputusan hari ini. Kalau sekiranya di waktu yang lalu saudara belum mengalami kasih Kristus, belum nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara, hari ini minta, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Tuhan, hari ini aku mau menerima kasih-Mu yang besar itu. Aku mau hidup dalam kasih-Mu yang besar itu. Aku mau berjalan dalam kasih-Mu yang besar itu. Aku mau melihat di tahun 2024 menerima kekuatan baru darimu untuk berjalan menapaki 2024 dan melihat, menyaksikan kemurahan demi kemurahan-Mu dinyatakan dalam hidupku. Banyak orang akan melihat kemuliaan-Mu, banyak orang akan menemukan Engkau lewat hidupku Tuhan. Melalui aku Tuhan, banyak orang akan dipulihkan, disembuhkan.
Lewat aku Tuhan, banyak orang akan menemukan Engkau. Biar kasih Tuhan memenuhi setiap kita. Biar hari ini setiap kita seperti nyanyian tadi, memiliki hati hamba yang mau taat. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih taat, sudah lebih dahulu taat kepada kita, karena kasih-Nya kepada kita. Maka karena kasih-Nya yang besar itu, kita juga mau taat untuk melakukan segala sesuatu. Bukan lagi untuk kepentingan kita, bukan lagi karena diri kita, tetapi karena Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mau melayani, kita mau mengasihi, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Inilah yang ku punya, amin, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Serukan bersama-sama sekali lagi, kemanakah yang ku punya hati sebagai yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh, dalam roh dan kebenaran sampai. Terima kasih buat kasih yang terbesar yang pernah ada, yang boleh kami alami, kami terima, kami hidupi di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih buat anak-Mu Yesus Kristus yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini setiap kami yang duduk di ruangan ini dipenuhi oleh kasih Kristus yang besar. Kasih-Mu yang besar yang menggerakkan kami. Kasih-Mu yang besar menjadi motivasi kami. Kasih-Mu yang besar menjadi jalan-jalan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang besar menjadi tujuan, ekspresi dari setiap kehidupan kami. Itu yang akan dirasakan oleh suami-suami, itu yang akan dirasakan oleh istri-istri, itu yang akan dirasakan oleh anak-anak, itu yang akan dirasakan oleh orang-orang tua, karena Tuhan mengerjakannya lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu memateraikan firman-Mu ini. Tidak seorang pun jemaat-Mu yang hadir hari ini pulang dengan hati yang sama. Setiap kami pulang dengan dipenuhi oleh kasih yang tidak terbatas, kasih yang melampaui segala sesuatu, yang tidak lagi membuat kami menyimpan kesalahan orang lain, yang tidak lagi membuat kami berleha-leha, yang tidak membuat kami lagi egois, yang tidak lagi membuat kami mementingkan diri sendiri, tetapi kami memiliki kehidupan yang bernilai kekekalan. Kami memiliki kehidupan yang bernilai, kehidupan surga. Sehingga kehidupan kami gereja-Mu di tempat ini, kehidupan orang-orang yang hidup di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Terima kasih. Kami menyerahkan akhir tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kebersamaan anak-anak-Mu dengan keluarga menjadi berkat yang luar biasa. Kebersamaan jemaat-Mu dengan keluarga terdekat atau keluarga jauh menjadi sarana kami untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan biarlah waktu-waktu mengakhiri tahun ini Bapa, Tuhan melimpahkan kepada kami kebijaksanaan. Tuhan melimpahkan kami hati yang sungguh-sungguh memandang kepada salib Kristus. Dan kami percaya di tahun 2024
adalah tahun di mana penyertaan-Mu lebih nyata dalam hidup kami. Kami akan melihat di tahun 2024 kasih Kristus lebih memancar lewat kehidupan kami. Kami akan melihat tahun 2024 adalah tahun kemenangan, di mana kami melihat, menyaksikan rencangan-Mu digenapi dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas kesetiaan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pulang kampung. Tuhan melindungi, menyertai, menibakan mereka kembali di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Bahkan jemaat-Mu yang akan berangkat, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang kami percaya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang setia semakin setia, yang sungguh-sungguh semakin sungguh-sungguh, yang kurang setia menjadi setia lagi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya.